Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para anggota Koperasi Syariah Imaniku. Insya Allah dirahmati oleh Allah. Insya Allah malam ini juga antusias ya hadir pada pendidikan anggota Koperasi Syariah Imaniku. Mungkin juga sedang hektik ya menyiapkan persiapan untuk masuk tahun ajaran baru untuk anak-anaknya mungkin yang sedang sekolah. Ya besok mungkin ada yang sudah masuk sekolah ya tanggal 14 Juli 2025. Semoga mudah-mudahan aktivitas pada malam hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah eh, sudah hadir nih dari berbagai kota ya di Jawa Timur ya, anggota Koperasi Syariah Imaniku tahun 2024-2025. Ini kalau di masuk sekolah ini namanya MPLS ya. Ini kalau jadi anggota baru Koperasi Syariah Imaniku ini harus mengenal nih apa sih Koperasi Syariah Imaniku beserta produk-produknya atau mungkin juga tentang mengenal lebih dalam nih tentang koperasi syariah dan mungkin kontribusi apa nih yang bisa kita berikan, yang bisa kita kolaborasikan antar anggota melalui wadah kita yaitu Koperasi Syariah Imaniku. Tentunya kami juga mendatangkan salah satu pembicara yang mungkin nggak asing lagi ya, di mana-mana ada. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau selalu. Nanti bersama Bapak Dr. Ali Hamdan MI, nanti kita belajar bersama-sama. Ini sebelumnya saya juga mau sapa-sapa dulu nanti sambil menunggu para anggota lain yang hadir ya. Mungkin di sapa nih di grup nih ada ayo segera bergabung nih sudah mau mulai nih pada malam hari ini gitu. Sambil nanti mempersiapkan mungkin disiapkan ya cemilan atau mungkin tehnya untuk nanti sambil menyimak ya, menyimak materi tentang mengenal koperasi syariah. Masya Allah. Nah, kebetulan juga ini juga istimewa ya. Tanggal 12 Juli 2025 itu juga Hari Koperasi Nasional yang ke-78 ya. Tanggal 12 Juli 1947 sampai 12 Juli 2025. Mengusung tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Nah, ini luar biasa juga ini ya, Masya Allah ternyata bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, ini juga nanti coba mungkin yang ingin bertanya lebih dalam tentang koperasi syariah bisa banget nanti kita open discuss bersama pemateri kita pada malam hari ini. Baik ya, tanpa memperpanjang waktu juga dan pemateri juga sudah hadir sambil menunggu para anggota yang lain. Oke, saya buka secara resmi acara pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini, Ahad 13 Juli 2025 dalam pendidikan anggota Koperasi Syariah Imaniku dengan tema mengenal Koperasi Syariah bersama Bapak Dr. Ali Hamdan MII. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Lina Jusalinka ya selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pemutaran video company profile Koperasi Syariah Imaniku. Acara yang ketiga,
penyampaian materi oleh Bapak Dr. Ali Hamdan MI. Acara selanjutnya diskusi dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita beranjak pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pemutaran video company profile Imaniku supaya kita lebih mengenal nih karena banyak anggota baru juga tahun ini di Koperasi Syariah Imaniku. Alhamdulillah tadi sudah disaksikan juga ya video company profile dari Koperasi Syariah Imaniku yang terbaru tahun 2025. Ini Masya Allah malam hari ini eh, dihadiri juga oleh Dewan Pengawas kita ya Koperasi Syariah Imaniku, ada Prof. Munawar, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Insya Allah acara pada malam hari ini Insya Allah. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum, Mbak. Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar baik Profesor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Semoga sehat selalu, Prof. Amin, 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 amin. Ya. Pak Hamdan. Prof. Sehat, Ini Prof. ini Mas Safi. Ya, Mas sehat ya, Mas Safi. Oke, alhamdulillah sehat, Prof. Loh. Alhamdulillah ya, Insya Allah
kita lanjutkan nanti materi bersama Bapak Dr. Ali Hamdan MI yang akan dipandu oleh Bapak Syaifuddin, ya beliau adalah selaku Direktur Koperasi Syariah Imaniku. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, apa sudah terdengar jelas? Suaranya kecil Bapak, mungkin agak dekatkan. Cek, sudah terdengar jelas? Atau masih kecil? Kurang besar dikit Pak. Kurang besar dikit gitu. Oke. Kalau seperti ini? Oke, sudah. Baik Bapak. Oke, sudah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam dan selamat berbahagia untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan berkah dan kebaikan untuk kita semuanya, dan tak lupa semoga senantiasa sehat selalu bagi Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Yang kami hormati ada Prof. Munawar selaku pengawas Koperasi Syariah Imaniku. Alhamdulillah berkenan hadir di malam hari ini membersamai agenda rutin kita untuk pendidikan anggota baru. Ini terutama yang memang paling banyak nanti di anggota yang bergabung di tahun 2024 dan 2025. Kami sapa juga Bapak Dr. Ali Hamdan, MI, yang bersedia meluangkan waktu pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang besok pagi pada ribet ini ya, punya cucu atau anak mungkin yang besok masuk sekolah pertama gitu ya. Dan yang kedua kami ucapkan selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-78 yang insya Allah bertepatan di tanggal 12 Juli kemarin gitu ya. Semoga di tanggal 12 Juli ini menjadi tonggak sejarah kita bagi koperasi atau yang bergerak di dunia koperasi ini untuk senantiasa maju, dan sesuai dengan tagline-nya Indonesia Maju, Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur gitu. Yang insya Allah kalau di Jawa Timur tempatnya nanti di mana Pak Alian, dan mungkin sebagai info Di Bojonegoro insya Allah. Di Oh, Bojonegoro. ini tempat kelahirannya Mbak Lina ini. Di Bojonegoro. Baik, dan tak lupa juga bagi Bapak Ibu anggota Koperasi Syariah Imaniku, alhamdulillah atas waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama kita belajar dan sharing, untuk berkolaborasi ya, dalam rangka untuk memajukan Koperasi Syariah Imaniku ke depan nanti. Dan koperasi ini bisa maju kalau tanpa dukungan dari anggota yang ada yang Bapak Ibu hadir di malam hari ini. Insya Allah mungkin itu, tidak berpanjang kata juga, karena di beberapa waktu terakhir ini perkembangan koperasi cukup luar biasa gitu ya, termasuk juga perkembangan koperasi digital yang hadir saat ini. Baik, kami sambut dan dengan luar biasa yang hadir di malam ini Bapak Dr. Ali Hamdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ini lebih jelas Aman, kelihatannya aman. ya. Aman ya. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil kiram, para alim, para ulama, terkhusus yang hadir pada malam hari ini, Dewan Pengawas kita, Prof. Munawar dari Malang. Alhamdulillah bisa hadir membersamai kita semuanya dalam rangka untuk tolabul ilmi ya, untuk belajar bersama tentang koperasi dan terkhusus mungkin terkait dengan koperasi syariah. Insya Allah besok ada peringatan Hari Koperasi di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Acaranya upacara biasa dan tumpengan di dinas. Alhamdulillah Koperasi Syariah diberikan kesempatan untuk hadir besok, mewakili teman-teman Koperasi Syariah. Ada 5 orang yang insya Allah diundang dalam upacara bendera tersebut dan kemudian tasyakuran.
Dan kita yang di Koperasi Syariah insya Allah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni dan lain-lain terkait dengan perkembangan koperasi yang kalau usianya di Indonesia ini sudah mencapai 78 tahun. Ya, Koperasi Maju Indonesia Makmur, Adil dan Makmur. Ya, ini tagline yang diangkat tahun ini. Kita merasa bangga beberapa kali kita bertemu dengan jajaran Kementerian Koperasi. Dan tahun ini Kementerian Koperasi juga punya gawe yang besar sekali karena ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk mengawal satu program yang besar, namanya Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Beberapa kali kami diundang oleh Kementerian Koperasi untuk mengawal program tersebut. Ya, terakhir seminggu yang lalu di Sidogiri kami diajak untuk berdiskusi panel terkait dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya sekarang insya Allah sudah mencapai 95%, hampir 80.000 lebih se-Indonesia yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa koperasi menjadi mempunyai perhatian khusus lah. Jadi apa namanya perhatian khusus sekarang ini. Ya, hanya mungkin kita perlu mengawal lebih ketat lagi, tidak seperti pada program-program sebelumnya yang barangkali karena top down banyak yang kemudian berguguran. Banyak yang kemudian berguguran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Ali Hamdan. Saya tenaga ahli di Koperasi Syariah Imaniku ini beserta dua yang lain. Yang kebetulan juga saya Ketua Forum Koperasi Syariah Jawa Timur. Ya, kita punya komunitas koperasi syariah di Jawa Timur, namanya FKS Jawa Timur, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur, dan selama 3 periode ini, insya Allah saya sebagai ketua pengurusnya. Nah, selain di Forum Koperasi Syariah Jawa Timur, saya juga ketua koperasi sekunder, ya, koperasi Pusat Koperasi Bina Umat Terpadu Jawa Timur. Kalau koperasi primer anggotanya orang perorangan seperti Kopsa Imaniku ini, kalau koperasi sekunder itu anggotanya primer koperasi. Jadi kami bekerja sama dengan banyak pihak yang kemudian eh, melakukan berbagai macam kerjasama. Di forum kami melakukan kerjasama dengan PT Slik misalkan dalam rangka untuk melakukan BI checking, kami bekerja sama dengan PT Slik. Kami juga bekerja sama dengan Water ORG, sebuah NGO dari Amerika yang fokus pada urusan masalah sanitasi di pedesaan. Ya, beberapa koperasi menjadi pilot project untuk tahun ini di Jawa Timur, terutama koperasi syariah dan berbagai perguruan tinggi yang juga bekerja sama dengan kami dalam rangka pengabdian masyarakat. Hari Senin yang akan datang kami juga menyelenggarakan satu event besar di Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Ya. Nah, ini karena banyaknya aparat penegak hukum yang juga sekarang ini menyasar koperasi, ya, sehingga kami juga perlu memberikan advokasi yang banyak kepada koperasi syariah yang menjadi anggota kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share ya slide ya. Sudah kelihatan? Oke, sudah tertampil. Baik, terima kasih. Saya besarkan ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi dasar sekali, materi yang mungkin ketika kita dulu pernah di SMP belajar ekonomi koperasi, ini justru yang menjadi pakarnya ini Prof. Munawar ini sebetulnya ini, yang terkait dengan pengelolaan koperasi. Kita mengenal koperasi itu dari dulu masih berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92. Jadi undang-undang ini sudah berumur 33 tahun. Nah, beberapa orang menyampaikan bahwa kok undang-undang ini sudah kedaluarsa. Kita mendesakkan di dalam rancangan undang-undang yang baru, moga-moga segera bisa disahkan. Mohon doa Bapak dan Ibu sekalian di
masa setelah reses yang akan datang. Moga-moga ini sudah menjadi apa namanya kebutuhan pokok ya bagi koperasi-koperasi karena undang-undang kita sudah sangat kedaluarsa. Undang-Undang nomor 25 tahun 92 ya. Ketika dulu mungkin kita SMP, SMA itu ya undang-undangnya masih sama. Kita masih menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Tidak ada yang salah dengan undang-undang ini, akan tetapi ketika mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa pasal-pasal yang mungkin perlu disempurnakan. Di dalam undang-undang ini yang disebut sebagai koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Jadi koperasi itu adalah badan usaha yang diakui oleh pemerintah selain PT. Ya, itu koperasi ini juga diakui. Terakhir perbincangan kami dengan Pak Wamen, ya Pak Wakil Menteri Koperasi itu, kita ini masih terhalang dengan 22 regulasi yang kemudian mempersempit langkah gerak koperasi. Koperasi tidak bisa ngurusi rumah sakit, koperasi tidak bisa ngurusi tambang, dan lain-lain. Dan itu insya Allah di rancangan undang-undang yang baru kita pengen sempurnakan dan pengen menghapus berbagai ya hal-hal yang kemudian menjadi kendala, menjadi penutup peluang ya usaha bagi koperasi. Karena koperasi ini kan ya apa namanya sesuai dengan amanah undang-undang, undang-undang dasar bahkan 1945 pasal 33 itu. Jadi koperasi itu beranggotakan orang seorang, itu kalau nama koperasinya primer, atau badan hukum koperasi, kalau itu anggotanya sekunder. Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sekali lagi, inilah yang sebetulnya dinamakan sebagai ekonomi Pancasila ya, ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi ini harusnya benar-benar bisa menjadi sokok guru perekonomian nasional. Tidak seperti sekarang ini yang koperasi eh, letaknya mungkin di pinggiran saja. Di Jawa Timur sendiri jumlah koperasi lebih dari 22.000 ya. Dan sekarang alhamdulillah yang mendominasi, yang banyak berkembang itu adalah koperasi syariah. Ini hal-hal yang mungkin patut kita syukuri bersama dan perkembangan koperasi syariah di Jawa Timur sekarang yang beraset lebih dari 1 triliun itu sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa. Ya, kalau dulu mungkin kita mengenal koperasi syariah yang beraset triliun itu hanya UGT Sidogiri, tapi sekarang sudah beberapa termasuk koperasi-koperasi karyawan yang besar-besar itu sekarang sudah berpindah ya bertransformasi menjadi syariah termasuk koperasi warga Semen Gresik misalkan aset yang sudah triliun tersebut itu sekarang sudah berpindah ke koperasi syariah. Koperasi Pelindo yang sekarang itu juga sudah berpindah ke syariah. Koperasi Rumah Sakit Dr. Sutomo itu juga sudah berpindah ke syariah. Ini hal-hal menggembirakan yang kita alami ya di Jawa Timur dan ini juga yang kemudian kita sampaikan aspirasi masuk di dalam rancangan undang-undang yang baru ini bahwa koperasi syariah itu perlu diperhatikan juga bahkan ada pasal-pasal khusus yang insya Allah akan masuk di dalam rancangan undang-undang yang baru ini. Nah ini hal-hal yang menggembirakan insya Allah. Kita sudah melakukan audiensi dengan beberapa fraksi ya, beberapa fraksi ada 5 fraksi yang kita sudah audiensi dan semoga saja ini bisa segera disahkan. Bapak dan Ibu sekalian, ya, nanti mungkin lebih banyak diskusinya saja kita ya karena saya hanya sedikit mengenalkan saja terkait dengan koperasi dan saya yakin ketika Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan koperasi Syariah Imaniku ini, Bapak Ibu sudah merasakan benar bahwa kekuasaan tertinggi itu hanya ada pada rapat anggota. Tidak ada yang dominan, ya tidak ada yang kemudian seperti PT atau perseroan terbatas yang pemilik saham mayoritasnya itu ada. Kalau di dalam koperasi tidak ada, karena semua orang menjadi anggota, punya hak yang sama. Gitu. Ada 7 prinsip di dalam koperasi yang mungkin ini sudah sebagiannya agak luntur gitu ya. Kemandirian. Nah, ini ya kemarin
disoroti juga oleh sebagian teman-teman ketika Koperasi Desa Murah Putih ini di launching, diperbincangkan di banyak diskusi-diskusi itu ya terkait dengan kemandirian. Kita berharap bahwa ketika koperasi itu top down dari atas ya, ini karena memang perintah dari presiden langsung, maka tidak mengurangi kemandirian dari koperasi itu sendiri. Dan kita melihat bahwa koperasi Imaniku ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan sekarang relatif sudah bisa mandiri. Keanggotaannya bersifat tersukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, semua anggota bisa melihat bagaimana laporannya. Pembagian SHU dilakukan secara adil, ya. Bagian SHU tidak kemudian dibagi rata ya, tapi pembagian SHU ini dibagi berdasarkan kontribusi dari masing-masing anggota. Simpanannya banyak, kalau kemudian aksesnya juga banyak, ikut investasinya juga banyak, tentu SHU yang diterima akan lebih banyak. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian yang ini kita lakukan pada malam hari ini, di antara kelemahan ini menjadi catatan penting ketika kita berdiskusi di Kementerian Koperasi itu adalah jarang koperasi yang melakukan pendidikan perkoperasian kepada anggotanya. Ini yang kemudian menyebabkan koperasi itu nggak ganti-ganti pengurusnya. Orangnya itu saja, ya, yang dianggap paham ya hanya orang itu saja, tidak ada pergantian. Dan yang terakhir ini yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh berbagai koperasi ya, kerjasama antar koperasi. Sekarang ini pengembangan koperasi tidak bisa lagi secara mandiri tapi butuh kerjasama. Dan itu wadahnya bisa di koperasi sekunder atau hanya sekedar MOU saja antar koperasi. Itu juga terjadi. Di beberapa koperasi yang besar-besar, MOU ini terjadi. Ya, ya, bisa saling menguntungkan antara satu koperasi dengan koperasi yang lain agar terjadi percepatan. Kalau kemudian ada kerjasama itu jauh lebih cepat, lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sekarang ini kita mengenal koperasi itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Dan jenis koperasi ini dimasukkan di dalam nama koperasi, harus masuk. Yang pertama ada namanya koperasi konsumen. Koperasi konsumen. Koperasi Imaniku ini masuk koperasi konsumen atau koperasi jasa? Koperasi konsumen, insya Allah. Koperasi konsumen. Ya, koperasi konsumen itu koperasi yang melayani semua kebutuhan anggota. Ya, misalkan ada koperasi yang punya sektorial, minimarket, atau retail, atau macam-macam lah ya, penyediaan sembako misalkan. Teman-teman UNER juga membuat ini. Kemudian yang kedua ada koperasi produsen. Ini daerah Malang, Batu menjadi pusatnya koperasi produsen. Koperasi produsen susu, koperasi produsen keripik, ya, koperasi produsen macam-macam ya. Kemudian ada koperasi jasa, ada koperasi distribusi, dan yang paling banyak di Indonesia namanya koperasi simpan pinjam. 70% lebih koperasi di Indonesia ini jenisnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam. Nanti khusus untuk yang simpan pinjam, edukasinya tertentu lah. Ya. Karena di belakang nanti saya sampaikan beberapa perkembangan terkait dengan koperasi simpan pinjam. Dan mengapa kita mengambil keputusan tidak menggunakan koperasi simpan pinjam? Itu karena memang sekarang ini ada Permenkop Peraturan Menteri Koperasi nomor 8 yang begitu luar biasa. Koperasi simpan pinjam ini harus taat asas ya. Kalau tidak, nanti koperasi ini berada di bawah pengawasan OJK. Sekarang kita kenal ada open loop dan closed loop. Ini beberapa tujuan dan fungsi serta peran koperasi. Tujuan koperasi secara umum adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tentu ketika kita kemudian bergabung dengan koperasi itu tujuan utamanya adalah agar para anggota itu meningkat kesejahteraannya. Nah, itu yang paling utama karena memang koperasi ini bergerak di bidang ekonomi ya, supaya ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Ini sesuai dengan tagline Hari Koperasi yang ke-78 tahun ini ya. Koperasi maju, masyarakat adil dan makmur.
Ini beberapa peran dan fungsi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini peran anggota. Peranan anggota ini menjadi sangat penting sekali. Jadi secara konseptual, posisi dan peranan anggota pada koperasi itu bersifat sentral. Kalau anggotanya aktif, maka koperasi itu bisa dijamin akan segera melesat ya. Karena peran aktif anggota itu sangat penting. Yang pertama, melalui apa? Transaksi ekonomi usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan. Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran kewajibannya ya. Kita mengenal kewajiban yang paling inti di koperasi itu ada dua, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Bapak Ibu, insya Allah sudah memahami simpanan pokok itu simpanan yang dibayarkan sekali ketika Bapak Ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Imaniku ini. Ada juga simpanan wajib, simpanan yang dibayarkan secara berkala ya, kepada koperasi. Kalau di Koperasi Syariah Imaniku ini bulanan. Kalau simpanan pokok nominalnya itu sama untuk semua anggota. Kalau 100.000, semua 100.000. Kalau 50.000, maka semuanya juga bayarnya 50.000 untuk menjadi anggota koperasi ini. Pokok itu sama, dibayarkan sekali saja ketika menjadi anggota. Kalau simpanan wajib, dibayarkan secara berkala. Dan kalau di eh, eh, Koperasi Syariah Imaniku ini dibayarnya bulanan. Dan boleh berbeda. Kemudian koperasi membuat klasifikasi atau penggolongan. Ada yang bayarnya misalkan 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, atau bahkan sampai 500.000 boleh, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Jadi boleh dibedakan. Tentu perbedaan jumlah simpanan itu nanti akan menjadikan pembeda juga ketika penerimaan SL. Hadir dalam rapat anggota, ya. Kalau kita ini sih mengalami masa ketika RAT itu harus dihadiri secara langsung. Kalau sekarang ini banyak koperasi yang sudah menyelenggarakan RAT itu secara virtual, ya. Dan termasuk Koperasi Syariah Imaniku ini menjadi salah satu pilot project dari Kementerian Koperasi di bidang pengembangan koperasi modern. Jadi Koperasi Syariah Imaniku ini menjadi salah satu di Jawa Timur ya, itu yang kemudian apa istilahnya, didampingi oleh Kementerian Koperasi untuk menjadi koperasi modern itu diantaranya adalah Koperasi Syariah Imaniku ini. Ini menunjukkan bahwa koperasi kita walaupun mungkin secara usia masih muda, akan tetapi begitu diperhitungkan di kancah nasional dengan berbagai macam pendampingan yang dilakukan oleh kementerian. Nah, ini yang juga perlu disampaikan kepada anggota. Ketika koperasi tadi mengalami resiko bila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka anggota juga ikut. Anggota juga ikut. Kemudian mengikuti kegiatan member education. Ini Koperasi Syariah Iman itu termasuk yang paling sering mengadakan member education, edukasi kepada seluruh anggota, ya, tentang berbagai macam hal kesyariahan terkait dengan bisnis, banyak sekali. Dan yang terpenting adalah turut serta dalam pengendalian atau pengawasan jalannya koperasi. Anggota ini sudah ada dewan pengawas, sudah ada sendiri, tapi anggota juga punya hak turut serta dalam pengendalian atau pengawasan jalannya koperasi. Kalau kemudian dilihat ada beberapa hal yang tidak pas, terjadi fraud dan yang lain-lain, maka boleh anggota itu melakukan pengawasan dan kemudian disampaikan kepada pengurus koperasi atau kepada pengawas koperasi untuk kemudian dibahas di dalam rapat rutinan. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak aturan yang kemudian wajib kita taati. Ya. Yang pertama tentu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Ini bahasanya ya kitab sucinya koperasi itu ya di undang-undang ini.
Intinya adalah segala macam aturan terkait dengan koperasi itu, aturan induknya itu ada di Undang-Undang Nomor 25. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ini undang-undang yang muncul ketika pandemi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang undang-undang ini juga menjadi kontroversi waktu itu. Alhamdulillah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bapak Ibu sekalian, aturan terkait dengan koperasi syariah masuk. Sudah muncul namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, syarat pendirian koperasi, yang dulu kita mengenal ya, syarat pendirian koperasi itu 20 orang baru bisa mendirikan koperasi. Sekarang ini sudah dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya menjadi 9 orang. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa memberikan kemudahan untuk berusaha itu katanya sekarang ini 9 orang cangkruk bersama misalkan di kafe, di warkop, ada berita acara, ada tanda tangan, ada fotokopi KTP diberikan kepada notaris, sudah jadi koperasi sekarang. Sudah jadi koperasi. Jadi cukup 9 orang. 9 orang ini merangkap ya jadi anggota, ya jadi pengurus, ya jadi pengawas, ya jadi DPS misalkan kalau itu koperasi syariah. Itu bisa. Misalkan tiga 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 semuanya jadi 9 orang itu sembilannya itu juga menjabat ya menjabat itu boleh boleh. Kemudian ada peraturan pemerintah yang menerjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu ada PP nomor 7 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Itu apa namanya PP yang menjadi terjemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang khusus khusus untuk koperasi ini ada PP-nya. Nah, dan banyak sekali sampai ke bawah ini ada juga fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Jadi kita ini punya fatwa yang khusus untuk koperasi syariah itu ada di fatwa nomor 141. Di dalam fatwa nomor 141 itu banyak sekali disebutkan akad-akad. Akad untuk simpanan pokok adalah syirkah, akad untuk simpanan wajib itu adalah syirkah, dan akad-akad yang lain itu disebutkan semuanya. Ya, disebutkan semuanya. Termasuk produk-produk murabah, produk mudharabah, ijarah, semuanya disebutkan di dalam fatwa nomor 141 dan ini fatwa yang memang relatif baru. Fatwa relatif baru. Koperasi syariahnya sudah muncul, tapi fatwanya masih keluar sekitar tahun 2020. Jadi masih relatif baru fatwa terkait dengan koperasi syariah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya perangkat organisasi koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tadi itu. Ini yang namanya perangkat organisasi di dalam koperasi itu ada 4. Yang pertama rapat anggota. Minimal koperasi wajib menyelenggarakan sekali dalam setahun yang namanya rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan. Yang di dalam rapat anggota tahunan itu ada pertanggungjawaban atau LPJ, laporan pertanggungjawaban dari pengurus, pengawas maupun DPS. Kemudian dalam rapat anggota tahunan itu diputuskan pembagian SHU, itu harus diputuskan di dalam rapat anggota. Disebutkan juga berapa yang dibagikan. Kalau dalam PT itu mungkin dividen lah ya, dividen dibagikan. Selain rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, kita juga ada pengurus. Pengurus di dalam koperasi kita ada 3 orang, eh, ya semuanya insya Allah juga sudah kenal semuanya. Minimal pengurus ada 3 orang, minimal 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau mau nambah boleh menjadi 5, ganjil, menjadi 7, menjadi 9. Kalau apa namanya anggotanya sudah ratusan ribu, seperti koperasi Sidogiri atau koperasi NU Gapura yang ada di Sumeneb itu. Koperasi NU Gapura itu anggotanya lebih dari 130 koperasi 130 ribu orang. Jadi begitu menyelenggarakan rapat anggota itu bisa digor. Walaupun itu sudah perwakilan, tapi perwakilannya masih 6.000, masih 5.000 orang, masih ribuan orang yang diundang.
Sekarang asetnya sekitar 1,2 triliun itu sudah. Ya, teman-teman yang ada di Sumeneb. Jadi ada satu koperasi besar juga di Sumeneb sekarang ini yang luar biasa besar. Punya 106 cabang se-Jawa Timur. Saya kenal baik dengan ketua pengurusnya sejak dari awal proses pendirian dulu sampai dengan sekarang. Luar biasa Pak Mas Yudi namanya. Ada pengawas yang jumlahnya juga 3 orang. Pengurus 3 orang tadi ya. Berikutnya kalau mau tambah 7, 9, 11 gitu. Dan DPS ini minimal 2 orang. DPS minimal 2 orang. Ya, di dalam Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2015 itu disebutkan bahwa DPS minimal 2 orang, salah satu di antaranya harus memiliki sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat atau mendapatkan rekomendasi dari MUI setempat. Jadi ini syarat DPS. Dan DPS kita insya Allah luar biasa. Orang-orangnya sudah top-top semuanya. Ada Ustadz Baihaqi, ada Ustadz Jalaluddin, ada Ustadz Jamaluddin. Nah, lengkap sudah 3 orang. Dan tiga-tiganya seorang pakar, ya, pakar di bidang ekonomi syariah. Tiga-tiganya adalah dosen. Satu dosen di UIN Malang, satu dosen di UIN Surabaya, dan 1 orang di IAIN Kediri. Tiga-tiganya orang IAIN, ya, orang UIN. Ini mengidentifikasi kebijakan organisasi dan manajemen koperasi syariah. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam rangka pengelolaan koperasi ini tidak bisa dianggap sepele ya, atau kemudian hanya menjadi sambilan saja. Di dalam koperasi itu harus memiliki badan hukum koperasi. Untuk memiliki badan hukum koperasi tadi harus disahkan oleh Kemenkumham sekarang. Kalau dulu disahkan oleh Kementerian Koperasi, kalau sekarang oleh Kemenkumham melalui notaris. Ya, syaratnya 9 orang tadi. Ada struktur organisasi dan organ tugas juga, dan buku administrasi. Setiap koperasi wajib memiliki buku 16 ini. Ada buku anggota, buku apa namanya tamu, buku macam-macam. Ini ada 16. Nah, di antara kelengkapan manajemen yang harus dipunyai oleh koperasi itu ada anggaran dasar. Tentu ketika pengurusan badan hukum, notaris ya, ada ADART koperasi yang itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian punya perencanaan strategis ya, koperasi ini punya perencanaan strategis 5 tahunan sampai tahun 2026 kalau nggak 27 ya. Program kerja dan RAPB tahunan di breakdown dari 5 tahunan tadi menjadi program kerja tahunan. Ada sarana prasarana yang dimiliki dan ada kualifikasi SDM pengelola koperasi. Bahkan di beberapa koperasi simpan pinjam wajib memiliki sertifikat apa namanya? Sertifikat selevel manager, manajer koperasi. SKKNI eh, dari LSP. Nah, dan termasuk ini insya Allah kalau di Koperasi Syariah Himaniku insya Allah sudah ada yang punya ya sertifikasi selevel manager yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang itu diturunkan di dalam SOP maupun SOM terkait dengan keanggotaan karyawan ya dan macam-macam ya, termasuk pemanfaatan dana sosial. Ini beberapa kebijakan organisasi dan manajemen koperasi syariah. Pelaksanaan kebijakan organisasi berdasarkan asas-asas kekeluargaan yang menjunjung tinggi asas-asas gotong royong. Nah, itu yang harus dilakukan. Pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen secara efisiensi, prinsip kehati-hatian. Nah, ini terutama kalau di koperasi kita ini, ketika kemudian kita melakukan kerjasama atau MOU untuk investasi, maka ada tenaga ahli yang memang khusus ya untuk memperhatikan sisi resiko-resiko tadi itu, ada diangkat khusus ya.
kemudian prinsip mengenal anggota. Jadi ke depan koperasi ini tidak semua yang mendaftar di dalam koperasi itu kemudian bisa menjadi anggota. Ya. Nah, ini diputuskan terlebih dahulu di dalam kepengurusan. Ketua pengurus bisa memberikan SK seseorang itu bisa melaksanakan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen. Kalau kita biasanya ada evaluasi tahunan, ya evaluasi tahunan. Ini Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan koperasi tentu ada beberapa standar-standar, standar SOP maupun standar SOM yang ada. Kemudian prinsip kehati-hatian ini yang kemudian menjadi kunci ya di dalam pengelolaan koperasi syariah terutama. Ya, prosedur penyaluran pembiayaan itu harus sesuai dengan akad-akad yang ada. Nah, prinsip mengenal anggota itu diantaranya adalah status keanggotaan. Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak boleh lagi ada status calon anggota. Sudah dirumuskan bahwa setiap anggota yang mau yang mendaftar menjadi anggota itu cukup diterima atau tidak. Nah, nanti ada pendaftaran anggota, ada perlakuan kepada anggota baru, termasuk diantaranya adalah ada edukasi, ada apa namanya pelatihan seperti ini yang kita lakukan pada malam hari ini agar mengenal koperasi ini lebih baik lagi, pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota dan prosedur permohonan keluar. Nah, ketika keluar menjadi anggota koperasi tidak kemudian asal keluar, harus ada prosedur yang kemudian juga dijalani, ada form-form yang harus dituliskan, sehingga ketika keluar pun itu nanti harus mendapatkan SK dari pengurus. Ya, nih, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya sampai jam berapa kira-kira, Mbak? 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit. biar terarah ini. 10 menit lagi, cukup. 15 menit Khusus lagi mungkin. untuk koperasi, 15 ya, baik. Khusus untuk koperasi simpan pinjam, ini juga menjadi edukasi juga bagi Bapak Ibu sekalian. Walaupun di koperasi syariah Imaniku ini tidak ada simpan pinjam, tapi Bapak Ibu juga bisa mempelajari ya regulasi terkait dengan usaha simpan pinjam. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 itu menerbitkan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Aturannya lumayan detail dan rigid, sehingga sekarang ini menyulitkan koperasi yang membuka unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Sekarang ini peraturannya luar biasa. Baik, yang pertama terkait dengan pendirian dan perizinan usaha simpan pinjam. Nanti ada SOM-nya sendiri, kegiatan usaha penghimuran dan penyaluran, ada skala usahanya, namanya KUK, klasifikasi usaha koperasi, ya KUK itu. Kemudian ada pengurus pengawas DPS, diberikan kemudahan, ya. Kemudian diberikan untuk koperasi hasil restrukturisasi usaha. Kemudian ada permodalan. Ini nanti terkait dengan berbagai hal yang ada di koperasi, terkait yang menyangkut masalah permodalan. Kemudian ada peran pemerintah, prinsip mengenal penggunaan layanan simpan pinjam, dan berbagai hal. Ya. Dan ini nanti akan diterapkan ketika 13 Januari 2026. Harus sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Peningkatan dan pengembangan sektor keuangan ya. Ini ada di Komisi 11. Kita alhamdulillah berhasil untuk mengurangi beberapa pasal yang kemarin itu hendak disahkan yang akan membatasi peran dari koperasi ya di dalam undang-undang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendirikan koperasi simpan pinjam ya, sekarang ini kalau dulu kita cukup modal 15 juta, sekarang harus modalnya 500 juta, Pak. Itu untuk skala kabupaten. Jadi koperasi itu ada skalanya. Skala ini meliputi layanan anggota. Jadi ada yang koperasi skalanya kabupaten, berarti dia hanya melayani satu kabupaten saja.
ada yang skalanya provinsi atau lintas kabupaten. Berarti yang dia layani ini eh, satu provinsi. Koperasi Syariah Imaniku ini termasuk koperasi syariah yang levelnya provinsi, bisa melayani lintas kabupaten. Jadi ini sudah benar ini. Jadi kalau melayani mulai dari Banyuwangi sampai dengan Ngawi diperbolehkan karena sudah itu. Dan ada koperasi yang lintas provinsi atau badan hukumnya nasional, boleh melayani di seluruh wilayah Indonesia boleh. Cuma itu akan berakibat pada berapa modal awal yang harus disediakan. Ketika koperasi kita skalanya kabupaten 500 juta harus disediakan. Ini cukup berat. Kalau koperasi itu hanya anggotanya 10, maka satu orang urunannya 50 juta. Ya. Kemudian kalau ini koperasi apa namanya sekunder lebih banyak lagi 750 juta, dan ada koperasi yang punya jaringan kantor cabang itu modalnya besar sekarang. Dua kali kan. Kalau dulu cukup 15 juta untuk buka Ya, luar cabang. biasa aku. Ya, cukup 15 Masa juta kalau yang dulu untuk buka cabang. Sekarang harus punya modal 2,5 miliar satu koperasi itu untuk buka cabang. Eh, Ini yang kemudian banyak koperasi yang kok sekarang ini harus hati-hati ketika mau buka cabang karena butuh modal yang 2,5 miliar tadi. Kalau buka kantor cabang 2 miliar, kalau buka kantor kas 1,5 miliar, tentu berat. Nah, klasifikasi usaha koperasi atau KUK itu sekarang dibagi menjadi 4. Kemarin berdasarkan Permen 9 itu juga menjadi 4 dan kemudian diperbaiki ya menjadi 4. Ada koperasi levelnya 4, ya, KUK 4 namanya. Koperasi level 4, klasifikasi usaha koperasi. KUK itu klasifikasi usaha koperasi. Level 4 ini jumlah anggotanya lebih dari 30.000 sekarang. Dan di Jawa Timur, koperasi syariah yang beranggotakan lebih dari 30.000 sekarang banyak, Pak. Dihitung-hitung lebih dari 20 sekarang, ya sudah lebih dari 30.000. Modal sendirinya sudah lebih dari 50 miliar, ini sudah banyak. Asetnya lebih dari 500 miliar, ini sudah mulai banyak. Koperasi kalau ada salah satu cirinya ini, indikator ini sudah masuk, anggotanya lebih dari 30.000, walaupun modal sendirinya masih 40 miliar misalkan, atau asetnya 400 miliar, dia tetap menjadi KUK 4. Salah satu terpenuhi, maka dia menjadi klasifikasi usahanya masuk di sini. Yang ketiga, ya, anggotanya 10.000 sampai dengan 30.000. Kemudian modal sendirinya 15 miliar sampai dengan 50 miliar dan asetnya antara 100 sampai dengan 500 miliar. Maka kemudian kita bisa mengukur koperasi Imaniku ini masuk kategori yang mana. Anggotanya berapa? 5.000 sampai 10.000 masuk? Belum ada kelihatannya. Tapi kalau modal sendirinya lebih dari 2,5 miliar, insya Allah sudah. Sampai dengan 15 miliar sudah masuk. Kemudian asetnya antara 15 sampai dengan 100 miliar. Insya Allah sudah masuk di level yang kedua. Tapi kalau yang masuk level pertama tentu anggotanya masih kurang dari 5.000, modalnya kurang dari 2,5 miliar, asetnya kurang dari 15 miliar. Ini khusus untuk koperasi simpan pinjam. Dan koperasi syariah iman itu bukan termasuk golongan koperasi simpan pinjam. Nih, ada beberapa ketentuan terkait dengan permodalan. Ini sebagai pengetahuan saja sebetulnya. Nah, ini yang kemudian kemarin menjadi apa ya bahasanya ya, menjadi polemik yang luar biasa terkait dengan suku bunga atau bagi hasil simpanan. Ini kalau si koperasi simpan pinjam itu maksimal bagi hasil simpanannya hanya 9% per tahun. Padahal koperasi syariah Imaniku ini bisa memberikan lebih dari 12% per tahun. Ya, ya mendekati 12 lah, 11, 12 gitu misalkan. Di sini maksimalnya hanya 9%. Tapi ini kan khusus untuk simpan pinjam. Kalau yang non simpan pinjam diberikan kebebasan. Tidak ada ini ya. Suku bunga bagi hasil pinjaman misalkan. Ini 24% per tahun. Bagi yang kemudian ada anggota yang mau minjem,
maka maksimal pinjamannya bagi hasilnya adalah 2%. Ya, atau marginnya 2% per bulan kali 12, 24. Kemudian pihak terkait pengurus pengawas maksimal pemberian pinjaman kepada pengurus maksimal mentok 10%. Kepada pihak yang tidak terkait dengan ini bisa 35. Kemudian diatur juga ya untuk beberapa hal ini. Nah, ini sebagai anu aja lah apa namanya? Bacaan saja. Nah, kriteria usaha simpan pinjam koperasi. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal kemudian dari Undang-Undang P2SK itu ada istilah open loop dan closed loop. Open loop dan closed loop. Nah, kalau open loop itu berarti koperasi yang bisa memberikan pinjaman kepada non-anggota. Cuma kemudian pengawasannya berada di bawah OJK. Nah, semua koperasi itu hampir berkeinginan tidak ada yang mau open loop kecuali memang sudah berdiri ya. Ya, di antara koperasi saudara kita ada yang sudah open loop itu koperasi usaha mulia yang ada di Probolinggo. Ya, ada Ustadz Yasin ada di sana itu koperasinya koperasi open loop yang mengawasi OJK dan saya menjadi DPS di sana sehingga saya tahu benar bagaimana OJK itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu turun untuk memberikan pengawasan dan detailnya luar biasa. Saya tahu benar karena saya berada di dalamnya. Saya berada di dalam 2 koperasi yang badan hukumnya itu koperasi, tapi izin operasionalnya adalah OJK. Itu namanya LKM atau LKMS. Ya, ini yang dinamakan koperasi dengan sistem open loop. Kalau yang bersifat tertutup, closed loop, itu menghimpun dana dari anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lain. Tidak boleh menghimpun dana dari luar anggota. Tidak boleh. Inti utamanya ada di situ ya. Kemudian yang kedua, sumber pinjaman maksimal 40% dari aset. Kalau kita misalkan mau minjem ke bank eh, sebagai sumber pinjaman atau pembiayaan, itu mentok-mentoknya 40%. Ya, boleh lebih dari 40%. Ya, itu kalau mau close loop. Kalau mau open loop bebas, nggak ada batasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir-terakhir ini ya. eh Tadi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pasal 202 dan 321 tadi eh, diatur detail terkait dengan apa tadi yang namanya closed loop dan open loop. Kemudian diatur juga di Permenkop nomor 8 tadi itu. Nah, ada 9 rangkaian kegiatan yang kemarin sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Koperasi ini kemudian digolongkan menjadi 2 karena itu amanah dari undang-undang. Koperasi simpan pinjam itu sekarang digolongkan menjadi 2. Ada yang koperasi closed loop, ada yang koperasi open loop. Ya, kemarin Kementerian Koperasi sudah menyatakan membuat ada 16 koperasi yang masuk kategori open loop. Itu sudah diserahkan kepada OJK, nama-nama koperasinya. Itu nanti pengawasannya berada di bawah OJK. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang P2SK tadi itu. eh Harapannya sih koperasi terutama yang simpan pinjam ini kemudian ada perbaikan tata kelola ya ada perbaikan tata kelola sehingga dengan adanya perbaikan tata kelola tersebut tidak banyak kita jumpai koperasi-koperasi yang kemudian kolab. Kalau kita sudah punya beberapa pengalaman ya koperasi-koperasi yang sudah kolab itu harapannya kolab karena tidak serius ya dalam rangka pengelolaan atau kurang baiknya tata kelola atau GCG yang ada di koperasi tersebut. Ini ada beberapa pembatasan di dalam apa namanya pengelolaan LKM tadi itu.
Nah, bagaimana kita menyikapi? Kalau yang kemarin-kemarin, kalau di Koperasi Syariah Imaniku ini aman karena tidak ada kegiatan simpan pinjam. Karena kegiatannya koperasi ini adalah jenisnya koperasi konsumen, aman lah. Kemarin banyak yang kemudian merasa tidak nyaman karena eh, di antaranya itu karena hasil temuan dari Surveyor Indonesia yang ditugasi oleh Kementerian Koperasi untuk melakukan survei kemarin itu, Surveyor Indonesia itu banyak koperasi yang indikasinya ya, itu open loop, ya open loop. Nah, kita berharap semuanya bisa masuk di dalam closed loop dengan perbaikan-perbaikan. Kementerian Koperasi masih memberikan kesempatan kepada koperasi-koperasi yang tadi diindikasikan open loop agar memperbaiki tata kelolanya sehingga tetap bisa menjadi closed loop. Terima kasih. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkoperasian kita dan demi kemajuan koperasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar suara saya Bapak Ibu? Jelas, jelas. Sangat Baik, jelas, Pak. baik, kami persilahkan untuk Bapak Ibu mungkin ada sesi sharing untuk bisa bertanya mungkin atau berdiskusi. Ini ada Prof Munawar kelihatannya mau menyampaikan sesuatu ini kelihatannya. Menambahkan mungkin Prof isu terkini mungkin secara makro. Ini koperasi memang unik gitu ya dan sekarang jadi pilihan Oh ya, sedikit utama. mungkin Ya. bocoran terkait dengan rancangan undang-undang koperasi yang baru. Ini awalnya dulu inisiatif dari Kementerian Koperasi, sekarang diambil alih inisiatifnya oleh DPR RI karena nggak segera didok-dok gitu ya. Beberapa pasal krusial yang penting yang kemudian ada di dalam undang-undang yang baru ini. Yang pertama, ini yang kemudian kita desakkan bersama itu adanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi. Walaupun awalnya Bu Menteri Keuangan agak berat, karena siapa yang mau menanggung sedemikian banyak koperasi yang ada di Indonesia, ya, ya memang kemudian ada deal-deal lah, sesuatu yang kemudian bisa kita sepakati bersama. Jadi yang pertama itu LPS LPS ini tidak hanya terkait dengan penjamin simpanan, tapi terkait dengan pembiayaan. Itu kemarin kita desakkan masuk di dalam rancangan undang-undang yang baru ini. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting ya, yang juga menjadi penting bagi kita itu adalah adanya apa namanya sanksi. Ini yang kemarin itu sanksi yang muncul ya, di dalam rancangan undang-undang ini banyak sekali. Sehingga khawatirnya kita kalau terlalu banyak sanksi, sanksinya itu banyak juga pidana. 5 tahun, denda minimal 5 miliar. Itu nggak ada yang mau jadi pengurus koperasi ke depannya. Sangat berat karena sanksinya sedemikian luar biasa itu. Maka kemarin itu kita menjadi apa ya namanya, cari pembanding. Beberapa pasal-pasal itu kemudian kita mintakan untuk detail dan yang wajar-wajar saja. Kalau kemudian sanksinya hanya administratif gitu, dimungkinkan ya administratif saja, nggak sampai kemudian masuk ke ranah ranah apa namanya hukum. Ya kita bersepakat dalam rangka untuk perbaikan tata kelola ada pasal terkait dengan pidana. Akan tetapi ya tentu harus mengikuti kondisi yang ada. Ini kemarin kekhawatirannya sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, yang kemarin juga muncul itu ada namanya Dewan Pengawas. Khusus untuk koperasi ini akan dibentuk ya otoritas pengawas koperasi. Ya, kayak mungkin OJK-nya koperasi. OJK-nya koperasi. Peluangnya Prof. Munawar ini masuk ini untuk bisa masuk ke sana. Otoritas ini kemarin kita juga usulkan kalau yang masuk menjadi otoritas ini adalah hanya orang-orang
eh, pemerintah saja, ya khawatirnya semangatnya tidak sampai ke bawah itu untuk perbaikan ini. Sehingga kita usulkan juga masuk teman-teman dari gerakan koperasi untuk masuk juga ya ada di sana. Insya Allah itu sebagai tambahan sedikit saja hasil diskusi kemarin kita. Sudah kita lakukan diskusi dengan 5 fraksi. Ya, ada fraksi PKS, ada fraksi PDIP, ada fraksi Gerindra. Itu kemarin sudah kita ajak diskusi dan moga-moga saja setelah masa reses bulan Juli ini sudah masuk di pleno dan kemudian bisa disahkan di paripurna ya. Nah, kita sangat berharap ini segera didok, kalau enggak nanti akan terjadi banyak hal ya mungkin terjadi kekacauan dengan munculnya peraturan-peraturan menteri yang lain. Insya Allah demikian. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ali Hamdan. Ada beberapa poin informasi terkini gitu ya terkait dengan perkoperasian sampai levelnya di kementerian ini ya. Karena mungkin beliau sering beraktivitas dengan beliau yang ada di sana. Baik, untuk di koperasi sendiri, Kopsyah Imaniku, mungkin dari Bapak Ibu anggota koperasi, mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi sudah disinggung sedikit ya terkait dengan hak dan kewajiban anggota. Yang pertama mungkin salah satunya menunaikan simpanan pokok sekali saja ya. Kalau di Imaniku 20.000, untuk simpanan wajib ada 4 pilihan. Di kita ini ada 20.000, 50.000, 100.000 dan 200.000. Itu rutin setiap bulan. Nah, yang lain kita ada PPOB ya, layanan pembayaran ini ya, listrik, air, telepon, gas gitu ya. Dan ini dijadikan landasan untuk penentuan SHU, pembagian SHU. Jadi yang paling banyak bertransaksi di Imaniku maka tentunya akan berbeda dengan yang sangat jarang bertransaksi. Oke, jadi kemarin mungkin ada yang bertanya-tanya, saya sudah jadi anggota tapi kenapa kok sedikit ya? Karena memang sudah ada tambahan terkait dengan sisi transaksi yang kita masukkan ya, di perhitungan SHU. Gitu ya. Semakin aktif kita bertransaksi, semakin banyak pula yang akan diperoleh oleh anggota. Inti poinnya adalah koperasi ini milik anggota gitu nggak Pak Ali ya, bukan milik satu dua orang gitu ya. Jadi ini milik bersama setiap anggota, maka setiap orang ini punya kewenangan bahasanya gitu, tapi tidak bisa diwakilkan gitu ya, karena statusnya ya orang tersebut gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pendidikan anggota koperasi ini. Moga-moga sih sudah mulai difahami gitu ya. Karena selama ini yang diketahui paling banyak ya dunia PT, CV gitu mungkin ya. Kalau koperasi ini kelihatannya masih sangat asing dan bahasanya kurang menarik. Apalagi bagi anak-anak muda ini, kalau saya tanya ke Mbak Lina ini ya, mewakili anak muda ini apakah cukup menarik bergabung dengan koperasi gitu ya. Nah ini juga masih banyak hal yang harus beliau jawab. Kelihatannya kalau nggak sering susah juga ini Pak kelihatannya untuk bergabung di koperasi gitu ya. Padahal di koperasi ini bahasanya ketua pengurus koperasi itu kan sudah IPO duluan gitu ya. Kalau cita-citanya PT kan nanti bisa IPO di bursa saham gitu ya. Ya IPO gitu ya. Kalau koperasi sudah dimiliki nih oleh Bapak Ibu semuanya. Sudah duluan. Sudah duluan. Okay. Nah ini memang mekanisme di Koperasi Syariah Imaniku ini berjenjang juga gitu nggih. Bapak Ibu yang bisa bergabung memang atas rekomendasi dari anggota yang sudah ada. Biasanya mencantumkan kode referral gitu nggih, untuk bisa bergabung. Kalau tidak mencantumkan biasanya kita lakukan verifikasi dulu nggih. Harapannya apa? Harapannya memang dari anggota ini sudah mulai belajar dari siapa yang mengajak gitu ya. Nah, nanti secara berjenjang memahami gitu ya. Karena suatu saat nanti bisa jadi Bapak Ibu semuanya ini akan berkesempatan untuk menjadi ketua pengurus, sekretaris, ya,
bendahara misalkan dan lain sebagainya, ya dalam rangka untuk sesuai dengan visi kami berkelanjutan ini dan bertanggung jawab gitu ya, serta memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada tambahan yang lain Sudah jelas semuanya kelihatannya ini. bersama beliau? Ini tuh Lain pakai ada yang desa bertanya, Merah Putih ini. apakah koperasi desa Merah Putih yang digalakkan sudah menjadi solusi? Silakan mungkin Pak. Ketika kita bertemu dengan Pak Wamen ya, Pak Wakil Menteri di Sidogiri kemarin, bahkan 2 kali sebelum itu saya juga bertemu dengan beliau. Apakah kemudian koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi sebuah solusi ya, atau hanya sekedar program berkala saja? Yang pertama, ya tentu ini adalah sebuah peluang yang perlu kita tangkap terlebih dahulu, bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Koperasi punya etikat yang luar biasa untuk memperbaiki pola perekonomian melalui koperasi ini. Kalau yang dulu-dulu kita mungkin mengenal ada KUD, ada KUT, ada apa lagi ya dulu itu yang banyak sekali kemudian bergelimpangan. Kita berharap bahwa koperasi ini sekarang melibatkan banyak stakeholder. Beberapa kali kami dipanggil untuk bisa melakukan pendampingan ya, terutama di wilayah Jawa Timur. Pendampingan ini meliputi pelatihan, kemudian pemagangan, seperti itu. Dan karena koperasi ini punya 7 unit di awal yang sudah disampaikan di dalam Inpres ya, di dalam Inpres nomor 9 itu, maka koperasi ini juga punya peluang yang luar biasa sebetulnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Saya bersepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Khofifah bahwa di Jawa Timur ini koperasi Desa Merah Putih tidak gerak di sektor simpan pinjam dahulu. Simpan pinjam belakangan lah. Kalau nanti sudah besar, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sudah bisa seperti itu. Tapi yang pertama yang mungkin perlu dikembangkan di dalam koperasi Desa Merah Putih ini adalah misalkan menjadi agen-agen gas ya, agen beberapa produk nasional pupuk misalkan, yang kemudian bisa disalurkan. Tentu itu kan tidak terlalu membutuhkan modal yang besar ya, tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, kemarin memang ada angin segarnya itu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan bisa akses dana 3 sampai 5 miliar bahkan dari Bank Himbara, Bank pemerintah. Tapi sekali lagi dikembalikan bahwa ketika akses di Bank Himbara itu perlu ada jaminan. Lalu jaminannya siapa yang mau diagunkan ke sana? Sehingga terakhir kemarin itu sempat terdengar isu bahwa mantan-mantan orang perbankan itu yang kemudian sekarang ini direkrut untuk menjadi apa bahasanya ya, menjadi pengelola nantinya di dalam Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi sikap kita ya tentu kita sangat mendukung dengan program ini ya, sebagai sebuah potensi yang mungkin perlu kita ajak besar bersama ya, sebagai koperasi yang menjadi partner dari koperasi yang baru ini, yang kemudian memang kita butuh kawal itu adalah sisi politis ya, karena mau tidak mau ini juga masuk sisi politis ya, yang kita kemudian memang harus hati-hati terkait dengan masalah itu. Baik, terima kasih Pak Ali Yeah. atas ini ya masukannya terkait dengan kondisi terkini Koperasi Desa Merah Putih KDMP gitu ya katanya. Ya, tidak hanya KDM saja ya, tapi KDMP. Kalau KDM tertentu itu sudah. Ini KDMP ini. KDMP, Ada pertanyaan itu Pak Saifuddin terkait dengan Imaniku? ya sudah dijawab juga. Boleh Ibu untuk berganti simpanan wajibnya gitu ya.
Cuma harus tuntas dulu di tahun tersebut, misalkan 2025 50.000, baru nanti bisa berubah di tahun 2026 ya, awal bulan. Ya, karena untuk perhitungan ini ya, eh, SHU nantinya gitu ya, karena harus sama. Ya, harus 1 tahun dulu tutup, baru di awal tahun nanti baru bisa berubah gitu ya. Silahkan itu nanti bisa dikondisikan ya, memang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau memang ada yang lebih gimana? Kalau lebih bisa juga memilih untuk berinvestasi gitu ya, dengan nominal 1 juta rupiah. Kalau itu masuk kategori simpanan wajib khusus gitu ya. Next mungkin secara bertahap kita akan coba berikan edukasi nanti terkait dengan simpanan wajib khusus. Mungkin saat ini masih pembelajaran gitu ya Pak Ali Hamdan. Kemarin saya sudah sampaikan juga minta ini ya, panduan dulu mungkin secara bertahap terkait dengan simpanan wajib khusus. Ada juga modal penyertaan. Kalau modal penyertaan ini di Kopsa Himaniku minimal 3 tahun untuk tempo waktunya gitu nggih. Dan nominalnya minimal juga 5 juta rupiah. Nah, apa yang diperoleh? Yang diperoleh juga SHU gitu ya. Nantinya akan dibagikan setiap akhir tahun. Nah, pembagiannya kapan? Saat pelaksanaan RAT gitu nggih. Setelah pelaksanaan RAT baru dibagikan SHU-nya. Nah, ada beberapa hal tadi, simpan pokok wajib, terus ada simpanan wajib khusus, mungkin ini yang baru di 2024 kemarin. Cuma secara bertahap nanti kita akan tambahkan informasinya gitu ya terkait dengan simpanan wajib khusus. Kalau yang modal penyertaan pernah kita sampaikan ya di tahun 2023 kalau tidak salah gitu. Ya, terkait dengan nominalnya 5 juta rupiah dan jangka waktunya 3 tahun minimal. Setelah itu baru bisa ditarik kembali gitu ya, karena memang komposisinya untuk modal. Contoh nih misalkan di Kopsa Himaniku sedang menjalankan bisnis AMDK ya, air minum dalam kemasan yang saat ini sedang berjalan. Mungkin nanti kita akan menginfokan ke Bapak Ibu semuanya sebagai anggota bahwasanya kita sekarang sudah memiliki produk sendiri dan ini sudah terdaftar ya di merek ya, baik aplikasi Maniku maupun di Imonik sendiri ya, di Kemenkumham sudah terdaftar ya, untuk izinnya. Mungkin nanti kita tambahkan beberapa hal untuk legalnya gitu ya. Termasuk di Kominfo kemarin sempat diskusi juga perlu ditambahkan untuk yang khusus PSN-nya, walaupun saat ini sudah ditambahkan di tim IT-nya gitu ya. Sudah ada izin resmi dari Kominfo. Kita ini juga diawasi Bapak Ibu semuanya oleh Dinas Koperasi, termasuk di bulan kemarin ya, bulan Juni kita dilakukan bedah koperasi. Ini yang membedah lebih dari 10 orang dari dinas bagian kelembagaan dan pengawasan itu hampir seharian gitu ya. Saya sampaikan juga ke Prof Munawar sebagai pengawas waktu itu ya, ada bedah koperasi. Nah, kita ini dilihat model alur bisnisnya seperti apa, keanggotanya kayak gimana, pencatatan anggotanya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya itu dilihat ya secara rinci oleh dinas. Dan alhamdulillah apa yang diinginkan yang kira-kira diharapkan oleh dinas sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Alhamdulillah hasilnya juga baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin adanya tambahan yang lain lagi dari Mas Rahmat, ada tambahan? Tutorialnya tadi mungkin sudah ada Ibu ya, Bapak Ibu, termasuk bahan materi pada malam hari ini juga silahkan. Jangan lupa absen ya. Absen untuk agenda malam hari ini. Nah, insya Allah ini daftar dari Kemenkumham ya untuk merek di aplikasi Imaniku maupun Air Imonik ini sudah keluar ya bahasanya sejak 2024 kemarin ya, di bulan Oktober. Jadi sudah resmi insya Allah seperti itu. Cukup kelihatannya. Insya Allah.
agenda pada malam hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ali Hamdan atas materi yang disampaikan. Ada beberapa catatan tadi sebagai kesimpulan terkait dengan pelaksanaan koperasi. Kalau saya mencermati tadi, kita kembali dulu ke prinsip-prinsip perkoperasian, dan malam hari ini kita sedang menyelenggarakan pendidikan perkoperasian bagi anggota. Harapannya agenda seperti ini tetap kita akan jalankan dalam rangka untuk sharing mengenal koperasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, karena kekuatan koperasi ini ya basicnya adalah orang seorang itu tadi, kalau ini koperasi primer, dan tanpa dukungan, tanpa partisipasi Bapak Ibu semuanya, koperasi ini tidak akan menjadi koperasi yang besar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Liamdan. Ada 4 skala gitu, nggih. Nah, kita masih posisinya di skala yang pertama gitu, nggih. Semoga nanti bisa menyusul di skala yang lebih besar. Informasi tambahan, mungkin posisi aset kita saat ini sampai dengan akhir Juni sudah hampir menyentuh angka 20-21 miliar gitu, nggih, untuk asetnya. Nah, ini kurang tahu nanti sampai dengan akhir tahun, karena lebih banyak ini dana yang sifatnya adalah titipan dari para mitra kita gitu, nggih. Kalau target kemarin di angka 17 miliar ya, 17-18 miliar di tahun ini. Insya Allah mungkin itu. Terima kasih Bapak Ali Hamdan atas waktunya yang berkenan hadir membersamai kami. Terima kasih juga kepada Prof. Munawar dan Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa ya materi kita pada malam hari ini. Tentunya kita juga mendapatkan update-update terbaru tentang dunia perkoperasian, ya utamanya di koperasi syariah. Dan juga alhamdulillah tadi sedikit update dari Bapak Syaifuddin ya, selaku Direktur Koperasi Syariah Imaniku. Baik Bapak Ibu, ini juga sudah saya share ya link absensi pada acara malam hari ini. Mohon berkenan untuk mengisi sebagai data kami. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada malam hari ini, Dr. Ali Hamdan MEI, dan juga ada Dewan Pengawas ya, ada Prof. Munawar, dan juga kepada Bapak Syaifuddin selaku Direktur Koperasi Syariah Imaniku, serta seluruh anggota Koperasi Syariah Imaniku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, di penghujung acara pada malam hari ini, semoga rangkaian acara pada hari ini mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diri, ya. Mohon izin. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, terdapat satu hal yang menyatukan kita semua. Kebutuhan akan air yang jernih dan menyegarkan. Tiap momen berharga dalam hidup ditemani oleh kebutuhan yang tak tergantikan. Air berkualitas yang mendukung setiap langkah Anda. Perkenalkan, Imoniq air mineral dalam kemasan dengan kejernihan alami dan kesegaran yang bertahan sepanjang hari. Kami bangga memperkenalkan inovasi terbaru kami, Imoniq dalam kemasan botol yang praktis dan elegan. Dirancang untuk menemani kegiatan Anda di mana saja. Dengan jaringan distribusi yang tersebar di hampir seluruh Jawa Timur, serta sudah ada puluhan ribu orang yang sudah merasakan kesegaran Imoniq. Imoniq hadir lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari pegunungan ke tangan Anda, Imoniq menghadirkan kesegaran alami yang menjadi pilihan tepat untuk seluruh keluarga. Karena semua orang membutuhkan air dan semua orang berhak mendapatkan yang terbaik. Imoniq, jernih alami, segar sepanjang hari.
Dalam